أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, pada lafal bismillah ini ada huruf sin yang harus kita baca sebagai huruf sin. Jangan sampai terbacanya shin atau sod. Karena huruf sin ini kalau di bahasa Indonesia itu seperti huruf S gitu ya. Huruf asli S gitu. Bismillah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada lafal Allahnya. Pada lafal Allah ini kita harus membacanya 2 harokat. Bismillahi, jadi jangan sampai lebih. Kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, ini kan lebih dari 2 harokat. Bismillah itu 3 harokat. Jadi cukup 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ar-Rahman juga sama. Ar-Rahmani, jangan Ar-Rahmani, ini kelebihan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di kata Ar-Rahim ini, di kata Ar-Rahim itu kita di sini ada harokat kasroh. Jadi harokat kasroh itu identiknya dengan di bahasa Jawa itu namanya mencece. Jadi i gitu. Jadi kalau a itu terbuka a. Kemudian kalau i itu harokat kasroh itu i. Kemudian kalau u itu mencucu. Mulut itu u ke depan gitu ya, monyong gitu. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdu di sini jangan sampai terbacanya alhamdu. Jadi alhamdu harus jelas. Tidak ada pantulan dari huruf mimnya, nggak ada sama sekali. Alhamdu itu tidak ada, untuk mim pantulan nggak ada. Alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil juga sama. Rabbil a. Jangan rabbil a. Ini kan ada dienak-enakkan. Kalau bahasa Maduranya itu diperet, itu artinya ditarik-tarik, itu nggak boleh. Rabbil alamin nggak bisa. Jadi harus Rabbil alamin. Tidak ada huruf e di antara kata Rabbi dan kata al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi i alamin. Kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Ar-Rahim i. Jangan menyerempet ke e. Ar-Rahim itu jangan. Baik, kita lanjutkan. Maliki yaumiddin. Maliki juga sama 2 harokat. Jadi jangan maliki. Jadi tetap 2 harokat saja. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka di sini ditekan karena ada tasydid. Iyyaka. Jangan sekedar iyyaka. Kan tidak ada tekanannya. Padahal di sini ada tasydid. Jadi harus ditekan iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu di sini menggunakan ain. Jadi jangan sekedar na'budu. Iyyaka na'budu itu hamzah itu. Kalau ain itu, kalau hamzah kan di bawah, di tenggorokan bawah. Kalau ain itu di tengah. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjut ke ayat yang ke-6.
Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf shad di sini tetap ada tekanannya karena ada tasydid. Jadi ihdinas sirat. Jadi semua tasydid di dalam Al-Qur'an, khususnya yang kita baca sekarang ini adalah surat Al-Fatihah, harus ditekan. Ihdinas siratal mustaqim, seperti itu. Kita lanjutkan ke ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta di sini yang pertama hamzah, yang kedua ain. Jadi harus berbeda. Jadi jangan hamzah semua, jangan ain semua. Hamzah itu di bawah, tenggorokan bawah, ain itu tenggorokan tengah. An'am. Jadi secara pendengaran sudah berbeda gitu ya. Cara pengeluarannya beda, kalau didengarkan juga berbeda. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, dalam pembelajaran kita nggak apa-apa berhenti di 'alaihim. Tapi kalau ketika jadi imam sholat ya lebih baik dilanjutkan, dighairi. Kenapa? Karena memang di sini tidak ada wakof ya, tidak ada tanda berhentinya. Jadi kita lanjutkan. Kalau pembelajaran nggak apa-apa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini ayat terakhir ini adalah ayat yang paling sulit di surat Al-Fatihah. Kenapa sulit? Karena ada huruf dotnya. Jadi huruf yang sangat unik di sini. Cara pengucapannya memang sangat sulit di antara semua huruf ya. Huruf dot ini maghdubi itu bukan seperti huruf dal. Kalau dal itu di ujung lidah, kalau dot ini di sisi kanan atau sisi kiri atau dua-duanya itu menyentuh kepada gigi atas. Maghdubi. Jadi kalau saya sendiri lebih condong ke lidah sebelah kiri. Sisi lidah sebelah kiri nyentuh ke gigi atas. Maghdubi. Jadi kalau di ujung lidah itu nanti ke dal itu. Maghdubi itu dal. Jadi kalau di sisinya maghdubi itu dot. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata waladdallin ini juga harus ditekankan. Yang pertama, huruf dot itu kan di atasnya ada tasydid. Jadi harus ditekan waladdo. Jadi bukan sekedar waladdo, kan nggak ada tekanannya. Yang kedua yang paling terakhir, nah yang kedua panjangnya waladdo, do-nya panjang. Itu 6 harokat. Waladdol, habis itu ditekan di huruf lamnya. Waladdolin. Jadi tekan di lam baru lin. Kalau nggak ada tekanannya, maka di sini tidak ada tasydid harusnya. Tapi karena di sini ada tasydid, harus ditekan. Nah, kalau kita baca tanpa tasydid, waladdolin, itu nggak ada tasydid, itu berarti waladdolin, padahal ada tasydid. Jadi waladdolin ini ada 3 yang perlu diperhatikan. Pertama, tasydid huruf dot, kemudian panjangnya huruf dot, dan yang ketiga adalah tasydid untuk huruf lam. Baik, sebelum kita tutup, mari kita baca satu kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, demikian pembelajaran kita pada sesi ini, dan yang perlu diperhatikan nanti ketika kita membaca waladhdallin dan tidak kuat nafas, saya sarankan untuk menggunakan nafas perut. Jadi perut itu sangat kempes, sekempes-kempesnya untuk bisa menyempurnakan kata waladhdallin ini. Ketika kita jadi imam kemudian tidak kuat nafasnya, ini kan menjadi masalah nanti. Jadi praktek demi praktek maka kita akan bisa membaca surat Al-Fatihah ini khususnya dalam nada yang tartil seperti barusan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.